Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama dari ujung Indonesia di Aceh Singkil antara Melda Savitri dengan sang suami yang bernama Japar Sidik. Ini adalah sosok suami yang sempat disebutkan namanya dalam wawancara dengan Densu ya. Biasanya manggilnya adalah Uda begitu, tapi ada beberapa hal yang aku lihat dari Melda itu kayaknya masih belum konsisten. Maksudnya apa? Tidak konsisten. Di satu waktu dia bilang katanya saya sudah ikhlas, tapi di sisi lain masih menyimpan sakit hati. Ya menurut aku sih adalah hal yang wajar. Namanya juga mengalami sebuah perpisahan dengan 5 tahun bersama, sudah punya dua buah hati. Memaafkan itu bukan sebuah proses yang gampang dan bisa dalam waktu sehari dua hari bahkan seumur hidup proses tersebut. Tetapi aku ya apresiasi lah dari Melda Savitri yang memang sekarang sudah mendapatkan banyak sekali bantuan dan juga kepopuleran yang ini sepertinya kayak mengobati lah perjuangannya dulu bersama sang mantan suami. Nah, sebenarnya menjadi penasaran tuh gini sekarang. Kan dikatakan ada keterangan terbaru nih ya dari Aswalun, Kepala Desa Kampung Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Nah, menurut pihak desa, uh, per apa ya, pertengkaran yang berujung mau pisah itu bukan kali pertama terjadi nih menurut kepala desanya. Nah, dikatakan di sini bahwa kami dari pihak desa itu sudah 4 sampai 5 kali katanya memediasi antara Melda dan juga Japar Sidik tersebut. Tetapi di mediasi yang terakhir, akhirnya mereka berdua sepakat satu sama lain bahwa mereka memutuskan untuk berpisah. Dan itu sudah ditandatangani dan ada fotonya yang beredar. Dan tahapan berikutnya menurut dari kepala desa ini adalah harus dibawa ke mahkamah untuk dilakukan proses yang namanya perceraian. Tetapi kan kita ketahui juga Melda mengeluhkan gitu kan, kalau memang katanya udah gitu ya, sudah tidak mau lagi dengan saya, sudah dicerahkan saya secara baik-baik dan secara negara juga biar status saya itu jelas. Karena beberapa kali dari Melda mengatakan begini, sebelum adanya peristiwa talak tersebut, Melda itu mengaku sudah beberapa bulan yang katanya itu nggak dijenguk lah atau dalam tanda kutip sudah tidak dinafkahi lagi lahir dan batin dengan berbagai macam drama yang aku yakin kalian sudah tahu. Makanya dia mengkonfirmasi sebenarnya masih mau nggak sih sama saya. Jadi tipikalnya Melda Savitri ini memang tipikal perempuan kerja keras. Ya, itu adalah salah satu karakter yang ada di perempuan kerja keras itu biasanya mereka tuh mau to the point gitu loh, nggak mau ngegantung, pengen langsung jebret, 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 jebret. Nah, ini sepertinya nggak cocok sama sang mantan suami Japar Sidik gitu loh. Karena ada sebagian pria kalau aku lihat ya di Indonesia itu pada saat istrinya memiliki penghasilan lebih tinggi, itu kadang sebagai seorang pria tuh ada rasa insecure gitu loh. Efeknya ngerasa kita tuh kayak nggak dihargai, efeknya tuh sensitif. So istrinya ngomong tinggi dikit langsung marah atau sensitif. Kan ada pernah dikatakan sama si Melda, pernah di perdebatan di tanggal 14 dan 15 Agustus momen mereka cerai, talak kata-kata, itu kan sang mantan suami bilang, terus, terus, terus. Itu karena kesannya mentang-mentang ya Melda, kamu cari uang gitu ya, kamu udah nggak menghargai suami lagi. Nah, sekarang coba kita simak nih statement dari Melda pada saat diwawancara di Densu. Ada salah satu poin dia katakan bahwa saya minta maaf katanya ke Uda. Dan saya ikhlas. Aku yakin ya, tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Aku yakin pasti masih ada lah rasa yang masih mengganjal di hatinya Melda. Dan itu adalah hal yang wajar, apalagi kejadiannya masih dalam hitungan bulan. Saya minta maaf kalau memang keputusannya untuk cerai, saya ikhlas gitu. Mhm. Tapi tolong perhatikan anak-anak itu. Jangan sampai dilantarkan. Itu aja. Jangan sampai dia oh, tidak menafkahi terus lost kontak gitu aja sih. Jangan sampai nih untuk mantan suaminya lost kontak dan tidak dinafkahi. Nah, jadi di sisi ini menurut aku adalah sebagai alasan banyak yang menyatakan bahwa harusnya mantan suami dari Melda juga jangan dipecat lah di
status P3K-nya sebagai Satpol PP di Aceh Singkil, karena kalau nanti dia dipecat, dia nggak punya gaji. Kalau dia nggak punya gaji, bagaimana dia mau berkomunikasi sama anak-anaknya atau memberikan nafkah? Karena untuk komunikasi datang juga butuh biaya. Ya, ini menjadi salah satu hal yang jujur aku pun juga sangat setuju ya. Kalau permasalahan ini memang tidak ada unsur pidananya, ya ngapain harus dilakukan pemecatan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi semua. Toh Melda juga sekarang dia mengatakan bersyukurlah, suka tidak suka ya, dengan jumlah materi yang dia dapatkan, kepopuleran. Ini kan dalam tanda kutip bisa ngerubah nasibnya. Makanya banyak juga nih sekarang sisi negatifnya adalah sebagian orang itu yang ada banyak yang iri loh sama Melda Savitri. Ada video yang viral kan, aku lihat, aku nggak mau tunjukkan, dia bilang bahwa Melda itu katanya baru begitu doang aja kamu mengeluh ke sosial media diviralkan. Saya loh lebih menderita A, B, C, dan D. Nah, ini bukan tentang apa ya, pamer-pameran atau kompetisi nasib sedih, tapi tentang masalah ya saat Tuhan sudah ngasih rezeki ke dia, ya sudah itu adalah miliknya. Jadi nggak usah khawatir lah, nggak usah iri-irian, karena aku yakin kok setiap orang dari kita punya cerita sedih masing-masing, dan kita pasti akan ada jalan sendiri yang dikasih sama Tuhan untuk menyelamatkan diri. Dan juga disampaikan di sini bahwa saya ikhlas kalau memang sekarang kita sudah berpisah. Mungkin jodoh kita tuh sampai di sini aja, dan menyampaikan pesan bahwa nanti kalau sudah menikah lagi, udah gitu dengan perempuan lain, tolong ratukan dia, jangan sia-siakan dia, tapi ingat, jangan juga lupakan kedua anaknya yang tinggal bersama Melda Savitri. Mungkin kebahagiaan kita, jodoh kita mungkin memang sudah sampai di sini gitu. Mungkin kita bisa nanti kedepannya lebih mencari kebahagiaan masing-masing gitu. Yang penting anak kita utamakan dulu, maksudnya dengan siapapun nanti kamu, tolong anak jangan dilupakan. Walaupun nanti dia menikah dengan perempuan lain, tolong perhatikan dia, tolong sayangi juga dia, tolong ratukan juga dia, dan anak jangan dilupakan. Itu aja. Aku yakin sih, kalaupun ya seandainya, aku yakin lah pasti masih ada rasa ya entah cinta atau sayang lah istilahnya begitu. Kalau seandainya Melda Savitri melihat mantan suaminya, mohon maaf, duganya dengan perempuan lain, aku yakin lah pasti hatinya itu masih kayak rasa gimana gitu, belum ikhlas-ikhlas banget. Adalah hal yang wajar. Kenapa aku sampaikan ini? Karena tahapan kita pengen berdamai dengan diri sendiri adalah jangan denial. Denial itu artinya menyangkal. Karena kalau kita dari awal sudah menyangkal, maksudnya gimana? Ya kalau kita masih cemburu, masih sakit hati, kecewa, akui aja kita masih sakit hati sedikit, kita masih kecewa, tapi saya sadar A, B, C, dan D. Jadi jangan cepat-cepat dikatakan, enggak kok hati saya baik-baik aja, enggak kok hati saya fine-fine aja, karena denial itu adalah tahapan yang akan menghambat proses pemulihan batin. Dan aku yakin ya yang dialami oleh Melda Savitri ini juga ada efek psikologisnya. Jangan sampai nanti dia trauma dengan A, B, C, dan D, karena kan umurnya masih muda banget. Melda ini usia masih 32 atau 33. Dan backgroundnya Melda ini kan dari aku lihat di media, dia lulusan S1 ya di pariwisata kalau nggak salah di Banda Aceh. Dan sebelumnya juga dia sempat bekerja kan di sejumlah perusahaan di Banda Aceh. Artinya juga mereka ini sama-sama orang berkarir. Dan untuk Uda Djapar Siddiq, mantan dari suaminya Melda Savitri, dia pun juga aku lihat dari keterangannya Melda, laki-laki yang cukup pekerja keras. Karena beberapa kali juga dia bilang selalu berusaha mencari nafkah ke laut, atau jadi kuli, atau melakukan hal yang lain-lain sembari dia tetap menjadi honorer di Satpol PP tersebut, tapi dia melakukan hal yang lain. Walaupun banyak kali terkadang usahanya tidak membuahkan hasil, dan makanya yang menjadi tulang punggung dalam tanda kutip adalah Melda Savitri. At least dari Uda Djapar Siddiq dia berusaha. Itu adalah sisi positifnya. Nah, sisi positif yang lainnya aku lihat di sini adalah tidak pernah ada kasar tangan. Nah, Melda mengakui bahwa 5 tahun pernikahannya dengan sang mantan tidak pernah sama sekali dia dilakukan kasar tangan. Menurut aku, ini adalah salah satu indikasi bahwa memang Djapar Siddiq orang yang baik ya. Karena biasanya ya, paket lengkap dari mohon maaf, level bawah yang
dalam tanda kutip adalah kemiskinan, itu biasanya kalau orang sudah kasar secara mental, biasanya kasar juga secara tangan. Nah, menurut aku mereka berdua ini memang nggak cocok aja, jadi jangan dipaksakan gitu. Apalagi ada kepala apa Bupati Aceh Singkil ya, yang bilang bahwa ayo dong, ini nanti saya akan mediasi mereka agar mereka bisa balik lagi. Kasihan anak-anaknya. Nah, segala hormat dengan segala hormat, Bapak Bupati, menurut aku di era sekarang orang tua bersama itu bukan jaminan anaknya bakal bahagia. Dalam tanda kutip banyak kok contoh sekarang orang tua yang cerai tapi sukses buat anak-anaknya. Karena kan di budaya kita itu kesannya bahwa udah deh nggak usah cerai, mau rumahnya ribut tiap hari, yang penting nggak cerai. Tapi rasanya bagai di neraka. Menurut aku kalau memang karakternya udah nggak cocok satu sama lainnya, ya lebih baik pisah dan anak-anak tetap tidak kehilangan kasih sayang dari kedua belah pihak. Karena kan tidak ada yang namanya mantan anak, yang ada adalah mantan suami atau mantan istri. Jadi dengan segala hormat, jangan dipaksakan harus rujuk kalau memang dari Meldanya udah nggak mau, atau bahkan dari Jafarnya pun juga sudah nggak mau, karena menurut keterangannya Kepala Desa Kampung Siti Ambia kan, tempat tinggal mereka, mereka tuh ributnya sampai ke bawah ke Kepala Desa, itu sudah hampir 5 kali. Dan yang terakhir, kedua belah pihak sepakat satu sama lainnya. Dari mantan suaminya, dari Japar Sidik, sudah memberikan beberapa klarifikasi pada saat dipanggil ke kantornya di tim BKPSDM Aceh Singkil, yang membantah bahwa perceraian itu terjadi 2 hari menjelang dia dilantik sebagai pegawai P3K. Menurutnya, perceraian di kepala desa itu terjadi pada tanggal 14 September 2025, artinya sebulan setelah pelantikannya. Tetapi kalau aku tangkap di sini, mungkin kedua-duanya benar, tapi ada detail yang berbeda. Misalnya begini, kalau Melda kan bilang katanya ditalakkan tanggal 15 Agustus, tapi kalau mantannya bilang 14 September. Nah, mungkin ya, 15 Agustus itu adalah talak kata-kata dari suami ke istrinya, langsung pergi. Nah, sementara 14 September itu adalah sudah mau datang mengundang pihak dari kedua belah pihak dan ada tanda tangan. Sepertinya keduanya benar, tapi memiliki cerita yang berbeda. Bahkan menurut Aswalun, kepala desa setempat bilang bahwa pada saat Melda itu mau pulang kampung, dia sempat habis maghrib katanya datang ke rumahnya Aswalun, mau pamitan begitu. Disarankan, kamu datang dulu ke mantan mertuamu sebelum pulang kampung ke Aceh Selatan, kamu baik-baik pamit dan minta maaf. Awalnya dia nggak mau katanya, tapi akhirnya dia menurutilah saran dari kepala desa setempat. Dan dari kasus ini kita bisa belajar bahwa ya, ekonomi adalah menjadi salah satu fondasi penting dalam berumah tangga. Ya, tidak harus kaya raya lah untuk menikah. At least ada ambang batasnya lah pada saat kita mau memutuskan menikah. At least kita sudah punya ekonomi sedemikian rupa. Tidak harus kaya raya, tapi paling tidak ada ambang batasnya. Karena ternyata ekonomi menjadi salah satu sumber permasalahan yang terjadi di pernikahan Indonesia, dan kasus Melda Savitri adalah fenomena sosial yang aku yakin banyak dialami di rumah tangga yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah ini dengan aman dan damai karena ada dua buah hati dan mereka pun masih muda, baik untuk mantan suami dan juga Melda yang juga masih muda, yang masih punya masa depan yang kuat. Cemerlang lah kurang lebih. Ekonominya harus lebih maju semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.